Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek, apakah terdengar suaranya, teman-teman? Kedengeran, Kak. Oke, jelas ya suaranya? Dengar. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi menunggu sebentar karena di sini tadi baru azan Isya, jadi kakak sholat dulu sebentar ya, biar kita belajar diskusinya lebih tenang gitu ya. Oke, I will start our class tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Oke, happy to see you guys today. Senang banget bisa ketemu teman-teman. Sekitar 112 partisipan ya. Alhamdulillah banyak untuk pertemuan malam hari ini. Nah, teman-teman, before we start our class today, I'm going to introduce myself. Pertama, kakak ingin perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Anissa Ruhul Azizah. You can call me Kak Anissa. Nah, di sini kakak biasa guide untuk teman-teman sharing diskusi kita belajar bareng tentang bahasa Inggris literasi yang akan teman-teman hadapi nanti di UTBK gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ini untuk persiapan UTBK 2026. Ya, you can call me Kak Anissa. Kakak tutor bahasa Inggris, biasa mengajar untuk persiapan UTBK, TOEFL, IELTS, bahasa Inggris militer TNI Polri, juga untuk guru SMA SMK. Nah, teman-teman, actually, Teteh udah ini ya, kakak udah share untuk filenya, ada di atas, mungkin yang baru bergabung nanti bisa di-share sama yang lain ya, teman-teman ya. Jadi tadi sambil kakak sholat, silahkan disimak terlebih dahulu, karena actually every meeting we have 20 questions. Biasanya kita punya sekitar 20 pertanyaan nih, teman-teman. 20 pertanyaan ini akan kita diskusikan bareng, kita bahas bareng sekarang. Jadi nanti kira-kira materinya tentang apa saja, terus bagaimana cara menjawabnya gitu ya teman-teman ya. Nah, silahkan sambil sudah dilihat mungkin ya teman-teman ya. Jadi nanti pada saat kakak menayangkan untuk teks dan pertanyaannya, teman-teman mungkin sudah ada yang punya jawaban kira-kira untuk number one, what is the answer, number two, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi ada yang nanya record mic-nya nanti ada di mana? Ini ada di YouTube ini ya teman-teman ya, YouTube UTBK tadi sudah disampaikan oleh kakak admin dari bimbelnya. Nanti bisa dilihat aja ya teman-teman ya, YouTube UTBK ya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman di-download. Jadi itu buat panduan teman-teman membaca soal, karena nanti yang kakak tayangkan itu adalah PowerPoint ya teman-teman ya. Kenapa kak bentuknya PowerPoint atau PDF? Karena lebih memudahkan penayangan dan penjelasan untuk materi malam ini teman-teman, seperti itu ya. Nah, actually before we start to discuss our material, apa sih kak kira-kira UTBK Bahasa Inggris itu gitu ya teman-teman ya. Nah, apa namanya? Teman-teman nanti pada saat menghadapi UTBK SNBT akan ada soal-soal bahasa Inggris. Dan soal bahasa Inggrisnya itu tidak singkat ya teman-teman ya. Filenya dikirim di mana kak? Oke, sebentar ya. Di kakak kirimkan ulang untuk filenya. Barangkali baru di chat di Zoom-nya kakak sudah sampaikan. Ini untuk yang soalnya saja ya teman-teman ya. Nah nanti pada saat pembahasan nanti akan kakak tayangkan yang bentuk PDF dan PowerPoint-nya yang ada pembahasannya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat. Dan setelah selesai kelas nanti di sini juga di chat ini juga nanti juga kakak akan share. Jadi barangkali teman-teman yang mau apa namanya pembahasannya untuk diulas kembali atau untuk dipelajari kembali, silahkan bisa di-download ya. Ada ya teman-teman ya, silahkan di-download saja. Sudah Teteh share kembali untuk file soalnya. Nah, teman-teman, UTBK SNBT kita kembali lagi ke pembicaraan yang tadi ya. Bahasa Inggrisnya itu soalnya ada yang tahu berupa apa, teman-teman? Dalam tes UTBK SNBT itu bahasa Inggrisnya soalnya berupa soal-soal literasi. Literasi itu apa, Kak? Literasi itu apa namanya? Soal-soal yang biasanya itu bacaannya panjang dan kompleks, teman-teman. Di mana untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam membaca, filenya tidak muncul. Yang lain gimana? Udah dapat belum ya? Ada ya soalnya ya? Untuk filenya ya? Kak,
Ada Soalnya ya? udah ada. Sudah di-share ya? Ada. Ada muncul kok Bisa, Kak ya. Kak. Coba di ini lagi aja. Untuk membaca, Share memahami screen, dan Kak. Share menganalisis screen. teks. Ya, ada ya, aman ya. Oke. Nah, jadi Ya. biasanya itu teks-teksnya berupa bacaan panjang, teman-teman. Gak bisa kebuka. Kok bisa ya? Yang lain sudah bisa, Kak. Coba di ini ya. Di move perangkat atau dicoba di reload lagi saja. Nah, di mana soalnya itu biasanya soal-soal bacaan, di mana teman-teman diharuskan untuk membacanya membaca cepat, memahami, dan juga menganalisis secara cepat tapi tepat bacaan-bacaan tersebut. Biasanya berisi tentang reading comprehension, ada reading itu maksudnya pemahaman membaca ya teman-teman ya. Biasanya ada teks panjang di atas, terus nanti pertanyaan pertanyaan kasih, tapi bacanya biasanya panjang. Ada juga beberapa soal tentang grammar, teman-teman. Kalau grammar istilahnya soalnya singkat, lebih mudah dipahami. Cuma kita pun juga harus apa namanya? Kita juga harus tahu kira-kira rumus grammar yang tepat seperti apa. Jadi ya teman-teman ya. Jadi dari sekarang silahkan teman-teman sambil dipelajari, dibiasakan untuk menganalisis soal-soal bahasa Inggris, cari saja di berbagai medsos dan berbagai sumber ya teman-teman ya. Banyak soal UTBK, SNBT bahasa Inggris gitu ya teman-teman, menganalisis teks, terus juga meningkatkan kosakata atau vocabulary, terus juga struktur-struktur teks. Jadi itu yang membuat teman-teman bisa mengerjakan. Jadi bisa terbiasa karena terbiasa gitu ya teman-teman ya. Iya, terima kasih Kak Admin. Ini sudah dijelaskan ya sama Kakak Adminnya ya. Silakan teman-teman. Jadi jangan sampai bingung, tetap nanti akan ada. Jadi tenang aja ya teman-teman ya. Nah, terus tips dan triknya gimana Kak? Biasanya untuk pertama teman-teman, kalau di literasi bahasa Inggris di SNBT ya teman-teman ya. Tips yang pertama adalah teman-teman langsung baca soalnya. Jadi karena waktunya terbatas dan soalnya banyak, teman-teman, baca langsung to the point terhadap soalnya. Soalnya apa? Clue-nya apa? Oh, yang dipertanyakan apa? Baca cepat to the point terhadap teks yang ditanyakan saja. Jadi teman-teman jangan baca teksnya dulu baru mengerjakan soal, nanti itu waktunya habis, teman-teman. Jadi baca soal, oh pertanyaannya misal what's the synonym of kata berikut misalkan gitu ya. Sinonimnya ada di line berapa, paragraf berapa. Nah, teman-teman langsung to the point terhadap teksnya saja, kalimat yang dituju. Atau semisal, what's the conclusion? Kalau conclusion berarti kesimpulannya, teman-teman ya. Itu bisa di bagian Hah? akhir paragraf saja, seperti itu Oh, ya. Karena nanti harus Kak. biar tidak waktunya. Gitu, Zoom. teman-teman. Jadi biasakan membaca soal to the point terhadap apa yang ditanyakan saja, terus eliminasi jawaban secara cepat dan tepat. Karena emang reading itu mengecoh ya teman-teman ya. Opsi-opsinya mengecoh. Itu siapa ya Kak yang di mute ya, yang lagi ngobrol? UIN. Belum, kan bimbel dulu. Ya tolong di mute ya teman-teman ya agar tertib untuk pelaksanaan pembelajarannya. Nah, tadi kakak lupa. Nah, jangan lupa eliminasi jawabannya itu harus cepat dan tepat, teman-teman. Jadi, sesuaikan dengan apa yang ditanyakan, dianalisis kembali kira-kira yang paling tepat yang mana. Karena teksnya itu biasanya mengecoh ya, teman-teman ya. Jadi nanti jangan sampai terkecoh seperti itu. Terus, sudah, jadi sebelum kakak mulai, tadi kakak memberikan sekilas untuk pengertian dan tips trik cara mengerjakan gitu ya, teman-teman. Terus sudah sebentar ya akan kakak share screen untuk materi kita hari ini. Nah, teman-teman, ini sudah kakak share ya. Sebentar. Di chatnya. Chatnya ya, teman-teman. Ya, sebentar. Apakah sudah muncul, teman-teman?
Sudah ada ya. Sudah Kak, sudah Kak. Sebentar. Oke. Tolong yang coret-coret ya, teman-teman ya. Tolong dihapus. Sebentar ini. Ya. Oke. Ini chatnya. Nah, teman-teman, pada saat nanti pembahasan, yang coret-coret nanti itu ya bisa di-kick ya, teman-teman ya. Jadi, tolong yang tertib. Kalau mau coret-coret bisa di catatan masing-masing, di kertas masing-masing. Sudah di-share, Kak. Mungkin sinyalnya mungkin ya. Ini yang lain juga sudah tampil ya, teman-teman. Udah ya? Oke, ini, nah teman-teman pada saat nanti pembahasan, karena nanti kita waktunya sekitar 1,5 jam ya teman-teman ya, tapi karena tadi kakak telat masuk sekitar 10 menit, nanti kita tambahkan waktu 10 menit, kalau teman-teman tidak keberatan. Nah, 20 soal kakak harap bisa terselesaikan dan terdiskusikan semuanya, tapi kalau seumpama ada yang belum tersampaikan, jangan, apa namanya, jangan bingung, karena di sini sudah ada pembahasan teman-teman. Jadi jawaban dan penjelasannya ada di file yang sudah kakak screenkan sekarang. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. UTBK preparation. Jadi untuk persiapan UTBK. Ya. Ini. eh, Nah, teman-teman, ini untuk teks pertama. Teman-teman, biasanya itu kita nggak bisa menebak ya. Biasanya kira-kira berapa sih dalam satu teks kita dapat soalnya. Gitu. Itu ada yang satu teks untuk beberapa soal banyak, semisal ada 5 soal, 4 soal, tapi banyaknya untuk sekitar 2 sampai 3 soal aja ya teman-teman ya. So, we will find many kinds of text when we are what is it doing UTBK tes. Jadi kalau kita mengerjakan tes UTBK, jangan kaget, pasti kita banyak menemukan teks-teks bahasa Inggris panjang, teman-teman. Di sini saja untuk 20 soal kakak punya sekitar 8 teks untuk referensi contoh-contoh soal UTBK literasinya ya teman-teman ya. Jadi sekitar 2 pertanyaan saja dalam satu teks. Seperti contohnya di teks pertama ini ya teman-teman ya, tentang ocean pollution dan marine life. Itu kehidupan laut dan ke pencemaran laut itu sekitar 2 pertanyaan saja. Jadi nanti untuk number one sama number two. Nanti untuk number three, number four itu sudah berbeda teks. Nah, mungkin teman-teman yang tadi sudah download ya, sudah memahami sedikit untuk teks ininya, bacaannya. Ini yang kakak boldkan, ini yang sudah kakak tandai, karena ini merupakan clue dari soal yang akan kita jawab gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bentar, ini chatnya. Kalau nanti teman-teman ada yang merasa kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik saja di kolom chat ya. Nanti akan kakak baca, akan kakak apa namanya jawab gitu ya teman-teman ya. Oke, number one. Ini siapa yang namanya? Nah, iya, jangan ya. According to the test, which of the following statements is true? Nah, ini tentang true false statement. Jadi, true false statement itu apa, Kak? Pertanyaan tentang betul dan salah, benar atau tidak. Apakah pertanyaan atau pernyataan tersebut ada di dalam teks atau tidak? Ini sering, teman-teman ya. Nah, eh biasanya karena di sini pertanyaan true, berarti kita cari yang betul yang ada di teks yang sesuai dengan teks. Berarti selain itu, selain opsi tersebut, jawabannya tidak ada gitu ya teman-teman. Ada yang jawab B, ada jawaban lain mungkin. Yang mana kira-kira yang betul? Apakah scientists were concerned about ocean pollution? There are 11 rare animals being investigated. Bioaccumulation doesn't occur in humans. Ataukah D ataukah I, teman-teman? Jawaban B, any another answer atau other answers, teman-teman? Jawabannya A,
Nah, ini teman-teman jawabannya ya. Number one, jawabannya adalah D. Kenapa, Kak? Nah, yang benar adalah di mana citizens adalah alpha predators. Citizens itu apa, Kak? Paus dan lumba. Kenapa disebut alpha predators? Disebutkan dalam teks ya, teman-teman ya. Di paragraf ke berapa tadi ya? Kita back dulu ke sini, yang tadi Kakak tandai. Nah, di sini teman-teman. Di paragraf kedua yang kakak boldkan ya bagian terakhir. Citizens are apex predators dan lain sebagainya gitu ya. Ini. Jadi apa namanya? Di bawahnya ada penjelasannya teman-teman, di mana berdasarkan kalimat ke-12 dan ke-13 dalam paragraf ketiga ada penjelasan tersebut. Itu yang disebut true sesuai teks teman-teman, di mana apex predator yaitu pemangsa puncak yang secara fungsi sama dengan alpha predator. Kenapa Kak? Kok jawabannya D? Kenapa bukan B? Kenapa bukan A? Ada yang jawabnya B sama A ya teman-teman ya. Nah, berikut untuk penjelasannya teman-teman. Kalau yang A itu tidak benar karena teks menyebutkan marine biologist apa namanya menyembunyikan alarm sejak 1950. Jadi sebenarnya bukan concern lagi gitu ya teman-teman ya. Terus yang B adalah di mana ada 83 hewan dari 11 spesies. Jadi apa namanya yang jarang terlihat, jadi nggak semuanya itu langka gitu ya teman-teman ya, nggak semuanya rare animals itu diinvestigated semua. Terus yang apa namanya opsi sebentar ini chatnya menghalangi, opsi juga kurang tepat teman-teman. Sebentar ya. Karena secara eksplisit bahwa bioaccumulation itu juga terjadi pada manusia ada dijelaskan. Terus juga untuk yang I juga kurang tepat karena lumba-lumba ditemukan di North Carolina, bukan hanya satu di Florida. Jadi memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi. Jadi untuk yang tepat, true berdasarkan teks di atas adalah opsi yang D, teman-teman. Seperti itu ya. Itu untuk number one. Berarti Kak buat yang susah buat ngerti bahasanya semua bakalan susah gak? Nah Kak, emang kendalanya ya kita itu bahasa Inggris itu di bagian translationnya teman-teman. Makanya Kakak sarankan untuk sedikit demi sedikit menghafalkan kosakata atau vocabulary. Karena semakin banyak kosakata yang kita tahu, yang kita hafal, maka semakin mudah juga kita untuk mengerti apa yang dimaksud oleh teks tersebut. Ini di sini apa namanya Kakak berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia agar teman-teman lebih mudah memahami. Nah, contohnya aja kayak kita ujian bahasa Indonesia Kak ya. Kita orang Indonesia, bahasa kita Indonesia, tapi pada saat ujian bahasa Indonesia kita tidak sepenuhnya bisa mengerjakan. Yang tahu artinya saja kadang jawabannya salah gitu ya teman-teman ya. Ya Kak, untuk UTBK cuma pilihan ganda aja ya. Jadi jangan khawatir semuanya pilihan ganda. Tapi pilihan ganda pun jangan dianggap remeh ya teman-teman karena emang perlu pemahaman yang tepat untuk mengisi jawaban yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Jadi kayak kita Indonesia, bahasa Indonesia misalkan ujian, nggak selamanya kita mengerti dan misalkan nilainya langsung memenuhi gitu ya Kak ya. Jadi apalagi bahasa Inggris. Jadi usahakan terbiasa untuk menganalisis teks bahasa Inggris, terus juga terbiasa menghafalkan. Jadi pada saat pelaksanaannya kita tidak kaget gitu Kak, kita tidak shock. Takutnya nanti shock, nervous, jadi pada saat ujian kita tidak fokus seperti itu ya. Jadi bisa karena terbiasa seperti itu Kak. Jadi karena sering kita belajar, sering kita memahami, maka kosakatanya semakin banyak dan juga kita lebih tahu untuk alur pengerjaannya seperti apa, pola-polanya seperti apa. Kak, ada tips nggak buat teks sepanjang itu? Iya, betul. Nah, kalau sudah paham soalnya bisa sedikit membantu, Kak. Ya, jadi yang pertama yang tadi Kakak sebutkan, pahami soalnya. Pahami soalnya adanya di teks berapa, adanya di baris berapa, to the point baca terhadap apa yang ditanyakan saja. Kalau untuk reading memang tips triknya seperti itu Kak ya, tidak ada yang lain karena memang kalau reading itu kita nggak bisa menebak teksnya bakal dapat apa, pertanyaannya dapat apa. Kita hanya mengandalkan pemahaman kita dalam membaca dan menganalisis ya. Karena memang reading comprehension itu pemahaman membaca dan text analyze. Jadi menganalisa teks. Tipsnya apa Kak? Yang tadi ya baca pertanyaannya, kalau sudah dapat clue-nya, baca cepat terhadap apa yang ditanyakan. Jadi semisal ditanyakannya kesimpulan, baca di bagian akhir. Kalau yang ditanyakan main idea atau ide pokok,
baca di bagian awal gitu, Kak. Semisal ditanya, in paragraph 2, what's the main idea from paragraph 2, misalkan gitu ya, teman-teman ya. Berarti yang ditanyakan adalah, apa itu namanya, gagasan pokok dari paragraf kedua, teman-teman. Kalau pertanyaan seperti itu, baca di paragraf kedua saja di bagian awal, karena biasanya di beberapa kalimat awal itu sudah bisa kita temukan ide pokoknya. Seperti ya, teman-teman ya. Jadi, hematlah waktu sebisa mungkin karena memang pertanyaannya banyak dan teksnya panjang-panjang. Jangan lupa dieliminasi jawaban juga perlu difokuskan ya, teman-teman ya. Karena antara opsi A, B, C, D, E panjang-panjang dan maknanya mirip-mirip, bisa jadi kalau kita tidak memahami maksudnya, takutnya jadi salah jawaban. Seperti ya, Kak ya. Sebentar. Untuk ya, Kak, sudah di-share ya. Tunggu sebentar muncul untuk soalnya. Aman ya, Kak ya. Ini soalnya suara Kakak bisa terdengar ya, karena di sini tulisannya sinyalnya tidak stabil karena sedang hujan. Aman ya suaranya. Kalau nanti mungkin terdengar kurang jelas bisa di chatkan saja ya, teman-teman ya, untuk menginformasikan kakaknya. Oke, sama-sama, Kak. Oke, kita masuk ke paragraf kedua nih, teman-teman. Iya, nanti dibagikan, Kak ya, kalau terakhir, kalau sudah selesai kelas, nanti untuk pemahaman dan pembelajaran Kakak dianalisis kembali, nanti akan di-share kembali ya, untuk yang ini yang sedang kita bahas. Kita masuk ke soal kedua. According to the last paragraph, it can be concluded that, nah, teman-teman, kalau soalnya seperti ini, last paragraph, berarti paragraf terakhir. Concluded, berarti menanyakan kesimpulan. Teman-teman, baca kepada teks paragraf terakhir dan bagian akhirnya saja, karena dia menanyakan kesimpulan. Di sini, tadi kakak sudah boldkan ya. Nah, teman-teman, this one, last sentence in last paragraph. Baris terakhir ya, kalimat terakhir. Transfer or contaminants and bioaccumulation are not isolated, bla bla bla, sampai in humans. Nah, ini yang dimaksudkan di pertanyaan nomor 2 tadi, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang memuat ringkasan atau kesimpulan secara tepat dari teks tersebut, teman-teman. Oke, yang jawabannya B. Banyak yang jawab B ya, teman-teman ya. Oke, betul. Ya, betul. Jawabannya B. Kenapa, Kak? Kok jawabannya B? Kita sudah lihat di sini ya, teman-teman ya. Di paragraf terakhir atau keempat, di kalimat ke-23 atau last sentence, bahwasanya tadi sudah Kakak bacakan, mengandung kesimpulan logis dari pernyataan ini, di mana perpindahan kontaminan dan bioakumulasi pasti terjadi pada hewan laut, di mana ini adalah inti dari seluruh penelitian yang dibahas. Dimana kalau untuk opsi B itu kesimpulan yang paling tepat yang didukung oleh konteks paragraf tersebut yang membahas tentang perpindahan kontaminan ke manusia. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, good. Happy to know all of you. Dominannya banyak yang menjawab right choice. Oke ya, teman-teman ya. Good. Nomor 2, kakak anggap clear, kita masuk ke soal, oh ya, sorry, ini untuk penjelasannya ya, teman-teman ya. Kenapa, Kak, kok untuk opsi A, C, D, sama I kurang tepat? Nah, teman-teman untuk yang A, benar, tetapi ini adalah ide umum atau ide pokok dari text one, dari awal-awal paragraf, jadi bukan kesimpulan. Jadi, betul tapi belum tentu tepat yang ditanyakan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Yang C juga sama, betul, tapi ini bukan kesimpulan. Yang D itu apa namanya? Bukan kesimpulan juga. Jadi dia lebih kepada pemilihan subjek. Terus kalau yang Cancer in Marine itu juga betul, tapi dia bukan kesimpulan, dia merupakan fakta. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nomor 2 clear, kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Nah, untuk nomor 3 kita sudah pindah teks ya. Jadi teksnya sudah bukan tentang ocean pollution lagi, tapi kita masuk ke teks kedua tentang Deep Mines of AlphaFold. Iya, betul, Kak. Nah, kalau teman-teman menemukan kata conclusion, concluded, atau apa namanya ya, message. Nah, kata
kata tersebut berarti menanyakan tentang ringkasan atau kesimpulan, Kak. Summary juga sama ya. Untuk yang misalkan pertanyaannya conclusion atau concluded atau message atau summary. Nah, kata-kata clue ini biasanya menanyakan kesimpulan, Kak. Nah, kesimpulan biasanya adanya di akhir. Kalau yang ditanyakan kesimpulan dari tiap paragraf, maka baca di akhir paragraf. Atau semisal mau satu paragraf juga boleh di awal sama bagian akhirnya saja, karena biasanya awal ide pokok, akhir itu kesimpulan. Kalau secara keseluruhan teks biasanya ada di paragraf terakhir gitu ya, Kak ya. Jadi biasanya tipsnya adalah baca bagian akhir karena kesimpulan adanya di akhir seperti itu. Kalau untuk yang ditanyakan ide pokok itu biasanya baca di bagian awal gitu ya, Kak ya. Nah, ini untuk teks kedua ya teman-temannya tentang Deep Mind of AlphaFold. Untuk pertanyaannya, soal nomor 3 adalah based on the passage, it can be inferred that a big advantage AlphaFold has over more traditional methods of predicting the shape of a protein is. Nah, teman-teman, di sini ada kata invert. Invert itu apa ya, teman-teman ya? Kira-kira bisa kita simpulkan atau bisa kita artikan ada advantage, keuntungan besar dari metode AlphaFold. Jadi kalau kita menggunakan metode AlphaFold daripada tradisional method, itu apa sih advantage-nya gitu ya teman-teman ya, untuk membentuk protein gitu ya. Ada yang jawab B. Ada jawaban lain mungkin? Atau jawabannya B? Ini sudah fix, Kak. Siapa ini, Kak Jihan? Iya, betul, Kak. Jawabannya adalah B. Karena the rate at which it can make prediction. Dimana dijelaskan di dalam teks sebelumnya ya. Di sini sudah Kakak boldkan. Nah, this one. Di paragraf keberapa ini? 4 mungkin ya. Yang DeepMind found that AlphaFold predicted shapes, bla bla bla, sampai co-founder and CEO Hesebis. Ya, itu yang Kakak boldkan yang merupakan clue jawabannya ada di situ, teman-teman. Di mana dijelaskan kecepatan adalah keunggulan utama yang dikontraskan dalam teks, di mana metode tradisional membutuhkan waktu sekitar minggu atau bulan, takes weeks or months in the lab. Tapi kalau kita menggunakan AlphaFold method itu cuma bisa dipredik dalam 1 sampai 2 hari, in a day atau 2 katanya gitu ya teman-temannya. Jadi rate-nya itu untuk make prediction-nya itu lebih sure dan lebih cepat gitu ya teman-teman. Oke, good. Thanks Kak Jihan. Nah, ini untuk penjelasan opsi lainnya teman-temannya kenapa kurang tepat. Gitu ya. Untuk yang A, C, D dengan I. Kenapa Kak kok tidak dijelaskan secara detail satu persatu? Kenapa tidak dijelaskan kembali untuk opsi lainnya? Karena teman-teman kita waktunya sedikit, soalnya banyak ya teman-temannya. Kakak maksudkan di sini diberikan penjelasan, kakak nggak sedetail mungkin karena agar semuanya terbahas dan teman-teman lebih banyak mendapatkan wawasan dan penjelasan tentang soal-soal gitu ya teman-teman. Kita lanjut untuk nomor 4 nih teman-teman. Which of soal yang ini menanyakan tentang apa, Kak? Soal yang mana, Kak? Yang nomor 3 atau 4? Tadi kita udah lanjut ya, nomor 3 sudah selesai. Which of the following statement is true according to the passage? Following statements. Pernyataan di bawah ini antara A, B, C, D sampai I yang dimaksud following statement ya teman-teman ya. True, yang betul sesuai teks. Maka di sini kita perlu tahu mana yang betul dan mana yang tidak ada dalam teks. Seperti yang tidak ada kurang tepat ya jawabannya teman-teman ya. Seperti itu. Jawab D. Kira-kira jawabannya apa ya teman-temannya untuk nomor 4? Apakah DeepMind non-seed, apakah prediction, bla bla bla, ataukah yang C, D, atau I? Oke, kita lihat untuk the answer ya. The answer is betul. Jawabannya yang dia teman-temannya untuk number 4. Good, Kak. Siapa ini? Kak Alvina. Nah, di mana jawabannya adalah AlphaFold can produce results that are highly accurate. Di mana hasilnya itu, memproduksi hasilnya itu lebih akurat
tingkat keakuratannya tinggi, teman-teman. Dimana dijelaskan di dalam teks yang tadi kakak sudah boldkan juga ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Kak Haidar, tolong dihapus ya. Dapat kita lihat di teks bahwasanya AlphaFold itu bisa memprediksi bentuk untuk 36% protein manusia dengan akurasi yang benar, teman-teman. Jadi, apa namanya, accuracy that is correct down to the level of individuals atoms. Iya, nggak apa ya. Di mana hal ini menunjukkan bahwa AlphaFold mampu menghasilkan hasil yang sangat akurat, gitu ya, teman-teman ya. Terus untuk penjelasan lainnya, nah ini teman-teman, dimana untuk yang E kurang tepat, karena di sini nearly every protein in the human body. Jadi, apa namanya, bukan every protein, teman-teman ya. Terus, yang dua juga kurang tepat, karena di sini harusnya still useful, masih berguna. Jadi bukan sebuah keharusan, bukan must be accurate, teman-teman. Terus yang C adalah juga kurang tepat karena confidence score itu adalah fitur baru yang baru dirilis, jadi bukan always been able. Terus yang E juga kurang tepat karena apa namanya malah berkebalikan dengan teks ya teman-teman ya, bukan waktu yang lama tapi malah waktu yang sebentar dan juga tidak berkaitan dengan pertanyaan gitu ya. Di apa namanya malah berkebalikan dari teks gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita masuk untuk soal nomor 5 nih teman-teman. Number 5, we got different text. Kita sudah masuk untuk teks yang berbeda ya teman-teman ya. Tadi yang pertama ada marine, ya tentang laut. Yang kedua ada tentang AlphaFold. Nah yang ketiga ini tentang social brain health. Jadi membicarakan tentang brain ya teman-teman ya. Di sini ada, sebentar. Membicarakan tentang demensia lebih tepatnya ya, tentang kesehatan otak, yaitu menyinggung tentang demensia di sini teman-teman. Jadi yang diboldkan adalah yang berkaitan dengan clue dari pertanyaan teman-teman. Kita masuk ke untuk soal nomor 5, di mana below are the information depicted from the text about of except. Nah, teman-teman, sering sekali kita menemukan kata except di soal-soal UTBK. Except itu apakah? Except itu artinya kecuali, teman-teman. So, kalau dalam pertanyaan kalian menemukan except, berarti cari yang berlawanan. Jadi, informasi yang kita temukan dalam teks kecuali berarti yang tidak ada atau yang salah gitu ya, teman-teman ya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Berarti yang bukan karena kecuali. Itu ya, teman-teman ya. Jawabannya yang D. Ada jawaban lain? Untuk number 5? Lebih ya betul. Jawabannya D, teman-teman. I mean maksudnya sudah betul jawabannya D, yang berarti jawab selain D kurang tepat ya, teman-teman ya. Kenapa Kak kok D yang tepat? Karena yang D itu tidak membahas dan tidak ada di dalam teks ya teman-teman ya. Not all the memory loss is due to dementia. Jadi nggak semua memori itu hilang atau tahu-tahu tidak ingat gitu ya. Itu penyebabnya itu demensia, tidak selalu seperti itu gitu ya. Tidak membahas tentang penyebab losing memory, hilangnya ingatan atau membandingkan dengan demensia. Jadi lebih tepatnya kalau demensia itu kan di sini ini ya debilitating condition. Jadi di mana kondisi yang lemah dari biasanya, makanya sampai tidak ingat gitu ya. Jadi hilangnya sel otak seperti ya teman-teman ya. Jadi tidak dijelaskan secara detail dalam teks yang kita bahas. Nah, ini untuk penjelasannya teman-teman. Eh apa namanya? Untuk yang A, B, C dengan E itu ada di teks ya, didukung. Jadi apa namanya? Ini bukan jawaban yang tepat karena mereka ada dalam teks, teman-teman. Yang biasanya kakak bold kan berarti itu yang merupakan clue ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bingung bisa baca yang di bagian bold dulu untuk dapat acuan kira-kira soal dan penjelasannya seperti apa. Seperti itu ya. Oke, we continue number 6. Ini masih tentang teks yang tadi ya teman-teman ya. Cuma ini kita sudah masuk ke dalam soal yang berupa close question atau sinonim antonim nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman diharuskan untuk memilih kata yang tepat atau padanan kata yang benar. Oke, jawabannya B. Iya, kita baca dulu soalnya ya teman-teman ya. By reading the text above, we can say that spending
spending time with friends and family is bla 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 at all stages of life. Apakah meaningless, salient, ataukah yang lainnya? Betul jawabannya B, Kak. Kenapa, Kak? Nah, karena di sini kita butuh kata yang artinya penting atau yang dibutuhkan, gitu ya. Di mana keterlibatan sosial seperti kedekatan dengan keluarga itu sangat berguna untuk menjaga kesehatan otak sesuai yang sudah dijelaskan teks tadi, teman-teman. So, kata salient yang paling cocok, di mana paling penting atau penting untuk bersosialisasi dalam menjaga kesehatan otak, gitu ya. Nah, kalau yang lain ada meaningless, berarti tidak berarti, itu malah antonim ya, teman-teman ya. Frivolous juga remeh, kecil, atau sembrono itu juga kurang tepat. Insignificant itu juga kurang tepat, karena significant artinya penting, tapi kalau ditambahkan depanan atau prefix in, jadi artinya berkebalikannya Kak ya, jadi tidak penting. Terus trivial itu juga artinya sepele atau remeh, jadi kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang salient. Oke, good. Dominan sudah betul jawabannya ya, teman-teman ya. Happy to know this. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 7, teman-teman. Nomor 7 kita masih dalam teks yang tadi tentang demensia ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk soalnya, teman-teman. Kira-kira yang mana jawabannya? What does the first sentence from the third paragraph do? Kira-kira first sentence, kalimat pertama dalam paragraf ketiga yang tadi kakak boldkan, itu tentang apa? Atau berisi apa gitu ya, teman-teman ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab I. Kira-kira yang mana? Apakah state problem, ataukah an example, ataukah opinion, ataukah idea, teman-teman? Untuk nomor 7, jawabannya adalah banyaknya jawab I, lebih tepatnya, teman-teman, jawabannya yang di iya. Iya. Kenapa, Kak? Kok jawabannya di? Karena tadi mengatakan atau berisi tentang penelitian yang tadi ada MRI-nya ya, dari Felix, bahwasanya berarti kalau pendapat dari penelitian berarti tentang opinion, teman-teman. Dimana secara inti kita bisa simpulkan bahwasanya the better way to approach dementia, I feel, would be to prevent it. Dimana dari kata I feel atau misalkan teks yang kita singgung tadi itu berupa pendapat, teman-teman. Itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa Kak kok yang opsi lainnya kurang tepat. Di sini kita bisa lihat, teman-teman. It states a problem. Ini memang menyatakan problem, tapi bukan di paragraf yang ditujukan di pertanyaannya, teman-teman ya. Terus juga restate idea itu juga tidak dijelaskan secara lebih lanjut tentang pencegahannya. Terus juga example, kalau untuk example itu lebih ke contoh ya, teman-teman ya. Ini karena lebih membahas kasus dan pernyataan filosofis, maka jadi tidak tepat. Terus yang I adalah pandangan tentang pencegahan, bukan analisis terhadap pernyataan di paragraf yang ditujukan gitu ya, teman-teman ya. Sebentar, ini tidak terlihat. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman ya. Untuk soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 8, number 8. Nah, teman-teman, kita sudah selesai untuk teks demensia tadi. We move to the next text, teman-teman. Ini untuk soal nomor 8 and 9, 8 dan 9, teman-teman. Tentang apa, Kak? Tentang climate change atau nighttime temperature. Jadi tentang temperatur malam hari dan perubahan iklim, teman-teman. Untuk teks ini ya, ini seperti biasa yang diboldkan, kakak tandai untuk jawaban atau clue yang dibutuhkan. Untuk number 8, which of the following is false? Nah, teman-teman, ini berarti menanyakan yang salah. Dari pernyataan A, B, C, D, E berikut, mana yang salah atau kurang tepat? Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Banyak yang jawab E ya. Oke, kita lihat dulu.
Iya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang I. Karena yang I itu tidak dijelaskan atau tidak ada dalam teks. Kita lihat di sini teman-teman. Untuk penjelasannya. The cloud cover has nothing to do with the change in nighttime temperatures. Ini salah karena pada kenyataannya punya pengaruh yang ini ya, yang signifikan ya teman-teman ya terhadap nighttime temperatures. Di sini perubahan suhu malam hari erat kaitannya dengan perubahan tutupan awan. This change appears to be closely tied to shift in cloud cover. Where cloud cover increase, so did nighttime temperatures. Jadi sangat berkaitan erat malah ya, bukan nothing to do. Jadi ini kurang tepat. Nah, jadi makanya tadi ada peneliti yang berkata bahwa tiupan awan mungkin merupakan penggerak utama. Jadi selain kaitannya erat, dia malah penggerak utama, probably the main driver. Maaf Kak, gimana supaya bisa jawab cepat? Cepat tidaknya itu kita tidak bisa ini ya Kak ya, tidak bisa apa namanya? Disamaratakan gitu ya karena setiap orang kemampuannya berbeda-beda, pemahaman dan bakatnya berbeda-beda. Cuma sebisa mungkin diusahakan secepat yang kita bisa, Kak. Kayak semisal kalau Kakak anjurkan itu jangan sampai lebih dari 2 menit, maksimal tuh 2 menit dalam mengerjakan satu soal gitu ya, Kak, ya. Jadi agar semuanya bisa terselesaikan. Kalau Kakak menemukan soal yang sulit, kira-kira itu bakal memakan waktu, tinggal dulu saja. Jadi cari soal yang lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dipahami gitu ya, Kak, ya. Karena semakin banyak soal yang kita pede nih, "Oh ini kayaknya aku lebih bisa nih, aku lebih, pede," itu, bisa menambah skor. Tapi jangan lupa yang sulit pun juga harus diisi dan dikerjakan ya teman-teman ya. Walaupun nanti pada saat akhir-akhir masih banyak soal yang belum kita isi dan kita tidak punya waktu, itu tetap diisi aja, Kak, asal aja. Istilahnya kalau kita bilang hitung kancing ya, karena bisa jadi itu rezekinya teman-teman, jadi bisa menambah skor. Jadi jangan sampai ada yang kosong, diisi semua gitu ya teman-teman ya. Karena, siapa tahu nambah skor, kan kalau kosong udah pasti nol skornya gitu ya teman-teman ya. Nah untuk jawab cepat yang tadi, Kakak bilang, baca soalnya, pahami clue-nya, dapatkan informasinya di teks sesuai yang ditanyakan saja. Dan jangan lupa eliminasi jawabannya harus cepat dan tepat. Kalau nggak ngerti gimana Kak? Cari clue kata-kata yang kalian tahu artinya aja. Makanya perlu banget untuk menghafal kosakata-kosakata baru. Jadi teman-teman bakal mendapatkan pengetahuan baru. Apalagi kalau sudah terbiasa membaca atau mengerjakan soal bahasa Inggris ya teman-teman ya. Berbagai teks yang kita temui, berbagai macam kosakata, kita jadi lebih improve, lebih banyak, pengetahuan kosakata gitu ya. Cara cepat mencari poin pada suatu pertanyaan. Poinnya adalah, eee, teman-teman perlu tahu dulu, kira-kira materi apa saja yang akan ditanyakan, eee, pada saat UTBK. Nah, teman-teman, biasanya kalau soal berupa bacaan literasi itu nggak jauh-jauh dari ide pokok, kesimpulan, tujuan, sinonim, antonim, apa namanya, grammar, dan juga pernyataan betul atau salah. Nah, teman-teman, clue-nya bisa dihafalkan dari kata-kata tersebut. Kira-kira kayak contohnya sinonim. Sinonim itu ada yang, clue-nya sinonim, ada yang clue-nya closest meaning, ada yang clue-nya twin meaning, ada yang clue-nya, eee, same meaning, jadi yang maknanya sama. Oh, itu yang bisa dijadikan clue gitu ya teman-teman ya. Jadi cari poinnya gimana. Terus kalau kayak kesimpulan aja teman-teman. Misalkan kalian menemukan kata invert, kata, conclusion, conclude, summary, message, itu berarti menanyakan kesimpulan. Jadi teman-teman harus paham dulu, apa sih yang kira-kira biasanya dipertanyakan, terus kira-kira apa sih bahasa Inggrisnya dan padanannya. Jadi nanti teman-teman walaupun nggak tahu artinya, tapi kalau tahu clue-nya itu bisa teman-temannya. Contohnya kalau kayak gagasan utama, teman-teman perlu tahu main idea, terus kayak misalkan, eee,
concerned, dan lain sebagainya. Itu yang berarti yang dipertanyakan adalah gagasan utama gitu, teman-teman ya. Terus membaca bacaan dulu atau langsung baca soal tadi sudah Kakak ucapkan berulang kali ya Kak ya, langsung baca soalnya. Jadi kalau soalnya kita udah tahu, clue-nya udah dapat, baca skimming. Kita bilangnya teknik skimming ya teman-teman ya, baca cepat dan tepat terhadap apa yang akan kita ketahui jawabannya gitu. Yang perlu Kakak tekankan adalah saat eliminasi jawaban teman-teman ya, eliminasi jawaban itu penentu. Jangan sampai salah memilih jawaban gitu ya, dan dalam mengerjakan jangan sampai lebih dari 2 menit gitu ya. Jadi jangan baca teksnya teman-teman, nanti waktunya habis. Baca soalnya aja, teksnya isi sesuai yang ditanyakan saja gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk soal ini penjelasannya teman-teman ya, untuk A, B, C, dan D kenapa kurang tepat. Untuk number 9, to put in another word, we can say that this text talks about another word, kata lain. Teks tersebut itu membicarakan apa sih? Intinya dia berarti menanyakan topik tapi dalam kata yang lain. Kira-kira membicarakan apa nih teman-teman? Nah, contohnya soal ini aja ya teman-teman ya. Ada kata another word sama talk about. Oh, berarti dalam kata lain atau eh, kira-kira topiknya apa sih? Membicarakan apa sih? Nah, itu clue-nya teman-teman seperti itu ya. Ada yang jawab I, ada yang jawab B. Kira-kira untuk number 9 jawabannya yang mana teman-teman? Yang jawab I siapa? Jawabannya betul. The shift in daily temperature influences how plants and animals cope with climate change. Kenapa Kak? Kok ini kesimpulan yang tepat ya gitu ya? Atau kok ini topik yang tepat ya? Karena di bagian tadi dibolkan ya, di bagian itu agak akhir juga ada. Tetap sudah Kakak sudah bolkan diberikan clue bahwasanya ini maaf teman-teman ini ada nomor-nomornya Teteh Kakak tipe kayaknya yang nggak sadar belum dihapuskan. Di mana tentang membahas tentang asimetri suhu teman-teman. Lebih cepat panas daripada siang. Dan ada contohnya yaitu grasshoppers dan spider, di mana mereka mempengaruhi perilaku ekologisnya gitu ya. Di mana berdampak pada komunitas tumbuhan, satwa liar, dan pertanian. Ada yang bangunnya lebih siang, ada yang tidurnya lebih malam karena perubahan suhu tersebut ya teman-teman ya. Sangat berimpact atau berdampak kepada communities, wildlife, agriculture, dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling tepat. Karena talk about secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Ini untuk opsi A, B, C, dengan I kenapa kurang tepat gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari kembali. Nah, ini untuk kita sudah beda teks lagi ya teman-teman ya. Kakak izin minum dulu sebentar. Ini sudah masuk teks 5, teks kelima teman-teman. Membicarakan tentang childcare providers dan COVID-19 ya teman-teman ya. Teksnya membahas tentang perlindungan atau penyediaan perlindungan untuk anak-anak pada saat COVID-19. This one untuk pertanyaan 10 until 11. Jadi untuk pertanyaan nomor 10 dan 11. Aduh, Kak, soalnya banyak, teksnya panjang. Kok soalnya sedikit ya? Jadi semakin banyak teksnya, maka pertanyaannya semakin sedikit. Jadi kayak semisal ini satu teks untuk 2 pertanyaan. Memang seperti itu, Kak. Jadi teman-teman silahkan dibiasakan dan diusahakan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, impossible is nothing. Kalau kita mengusahakan sampai titik darah penghabisan, juga bismillah kalau ada rezekinya pasti apa yang ditakdirkan menjadi milik kita itu pasti akan sampai ya teman-teman ya. Jadi jangan pesimis dulu, semuanya harus diusahakan, semuanya harus diperjuangkan. 10. To put in another word. Ini contoh yang tadi ya, sama ya, same question. We can know that the text says that. Nah, ini juga tentang kesimpulan atau topik ya, teman-teman ya. Tapi ini sudah beda teks. Tadi teksnya tentang climate change, yang ini tentang COVID-19. Kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Number 10. Dominan jawabannya A. Oke, betul. Good, teman-teman. Betul, jawabannya adalah yang A.
di mana ini kita bisa lihat dari awal dan akhir paragrafnya, teman-teman ya. Awal dan akhir teksnya kita sudah bisa bahwasannya tentang COVID-19 di bagian childcare providers took precautions while working during the pandemic didn't have a heightened risk of catching COVID-19. Di mana inti dari penelitiannya adalah opsi yang A, teman-teman. Karena penyedia layanan anak harus terus bekerja atau yang terus bekerja mengambil tindakan pencegahan gitu ya, agar tidak lebih mungkin tertular COVID-19 dari yang tidak bekerja gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan kenapa opsi B, C, D dengan I kurang tepat ya, teman-teman ya. Oke, continue number 11. Untuk soal nomor 11 nih, teman-teman. By looking at the text, we can describe that the tone of the author is... teman-teman, yang merupakan clue adalah tone dari author. Tone of the author, nada atau kata-kata atau situasi, emosi yang dipakai oleh author dalam menuliskan teks tersebut adalah apa? Apakah sardonic, pessimistic, vindictive, exuberant, ataukah cynical? Jadi dibaca dulu, maksudnya kita harus memahami dulu teksnya, kira-kira tone atau emotionnya kemana. Terus kira-kira kata ini yang paling tepat menjelaskan situasi tersebut adalah yang mana, gitu ya teman-teman ya. Ada yang jawabannya D, ada yang jawabannya A. Kita lihat teman-teman untuk nomor 11, jawabannya adalah yang A. Sorry, salah. Jawabannya adalah yang D. Tapi ini baca yang di chat jadi salah ngomong. Ya betul, exuberant. Kenapa, Kak? Karena di teks yang tadi ada di sekitar paragraf kedua yang Kakak boldkan ya teman-teman ya, ada kata we're doing near Herculean things to try to keep children safe. The good news is it appears to have worked. Good news. Nah, berarti kata-kata yang dipakai adalah yang menunjukkan dukungan atau kegembiraan terhadap para pekerja childcare gitu ya teman-teman ya. Jadi nadanya adalah exuberant atau positif gitu ya, antusias, positif. Kalau yang A, B, C dengan I ini nadanya malah berkebalikannya. Ada yang menyindir, ada yang pesimis, ada yang pendendam, ada juga yang ragu. Jadi tidak tepat sesuai dengan emosi atau tone yang digunakan oleh autor di teks tersebut ya teman-teman ya. Nah, udah gitu doang, Kak. Teksnya udah beda lagi. Iya, teman-teman. Tadi untuk teks 10 sampai 11 saja. Now we continue to another text. Ini teks ke-6 ya, kok hitungannya, teman-teman ya. Teks 6 ini untuk soal nomor 12, 13, dan 14. 12, 13, 14, teman-teman. Tentang apakah teksnya? Ini tentang screen time and mental health. Jadi waktu kita atau kita yang apa ya namanya, melihat layar, waktu yang digunakan untuk bermain medsos, laptop, gitu-gitu maksudnya ya, itu berpengaruh terhadap mental health. Jadi seberapa lama kita menatap layar, apa namanya, membaca medsos atau mengerjakan apa gitu ya, itu berpengaruh terhadap emotion sama mental health kita loh teman-teman. Kalau kata teks ini ya, dan memang betul, sebetulnya memang betul gitu ya. Nah, ini untuk pertanyaannya teman-teman. The blah 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 have the lowest psychology well-being because of the number of screen time. Teman-teman, tadi dijelaskan ya, ada adult, ada teenagers, ada child. Kira-kira yang punya efek number of screen time lowestnya psikologinya paling rendah gitu ya teman-teman. Artinya berpengaruh terhadap mental health-nya itu dia paling rendah gitu ya. Because of the number of screen time itu kira-kira yang mana teman-teman? Apakah teenagers, moderate, kids, adults, ataukah semua jawaban betul dari teks yang tadi sudah ditayangkan? Kira-kira mana jawabannya teman-teman? Yang jawab selamat, betul jawabannya. Kenapa, Kak? Nah, tadi kan ada ya, ada usia-usianya dan ada penjelasannya, teman-teman. Pengguna layar tertinggi, high screen users, dan punya 2 kali lebih mungkin diagnosis. Jadi istilahnya psychology-nya tuh paling rendah keadaannya gitu ya, teman-teman. Itu adalah yang teenagers. Ada tadi ya, dijelaskan yang sudah Kakak boldkan juga.
Jadi dibandingkan dengan kelompok lain tentang ada moderate users, ada adult itu orang dewasa, itu mereka memiliki resiko yang paling tinggi. Jadi istilahnya mereka yang disorot paling buruk ya, karena memang mereka yang punya lowest psychology yang berefek tadi ya teman-teman ya. Jadi menunjukkan tingkat kesejahteraan psikologis yang terendah. Itu nanti bisa dilihat kembali di tadi yang kakak boldkan gitu ya teman-teman ya. Nah, yang jawaban betul yang I tadi tidak disebutkan karena memang kan hanya teenager saja teman-teman ya, sudah pasti A itu salah. Jadi nggak semuanya gitu ya. Memang yang antara opsi A, B, C, D itu dijelaskan di dalam teks, tapi yang di sini yang ditanyakan hanya yang paling lowest psychology saja. Jadi yang paling lowest ada karena itu jawabannya sorry. Karena itu yang dipertanyakan lowest teman-teman. Lowest ada akhiran IST berarti itu yang paling. Biasanya pertanyaan yang menanyakan paling itu jawabannya hanya satu. Misal pelari paling cepat, pasti ada juara satunya yang diambil satu orang saja. Paling cantik, paling tampan. Karena kalau dalam materi bahasa Inggris ada perbandingan ya, ada besar, lebih besar, paling besar. Biasanya kalau lebih besar kita membandingkan dua hal, ada yang besar dengan besarnya lagi. Tapi kalau paling itu sudah paling puncak teman-teman, mentok. Kalau kita bilangnya mentok. Jadi dia nggak bisa ada pesandingannya lagi. Jadi pasti jawabannya hanya satu. Jadi opsi yang E sudah pasti salah. Untuk yang moderate users, kids sama adults itu memang ada di teks, tapi bukan yang lowest psychology kesejahteraannya ya teman-temannya. Jadi kurang tepat gitu ya. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 13, teman-teman. 13 masih soal yang tadi ya. Kak bisa minta tolong tampilin penjelasan nomor 10 enggak? Oh iya. Mau di screenshot ya Kak ya. Tapi ini udah agak jauh ya teman-teman ya. Nanti ada kok Kak filenya nanti di-share ya. Nanti apa namanya? Di-share nanti ada di file yang akan Kakak share ya. Teman-teman ya. Kak siapa ini Kak Stephen nanti ya. Kak ya ada di file yang akan dibagikan dia itu saja. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ya. Oke, good Kak Stephen. Which of the following is not part of the text? Nah, teman-teman, ini clue-nya adalah not part, yang bukan bagian dalam teks. Kira-kira yang mana teman-teman? Berarti yang tidak ada ya, yang tidak disebutkan atau tidak dijelaskan. Apakah A, B, C, D, atau E, teman-teman? Kita lihat untuk teksnya. Ada yang jawab B, ada jawaban lain mungkin? Apakah has been going up these past years with the occurrence of COVID-19? Ataukah 2018 poll status? Ataukah screen time is not the root of all evil? Yang mana teman-teman? Not part teman-teman ya, not part yang bukan bagian yang salah ya. Kita lihat. Yang betul adalah jawabannya yang E, teman-teman. Kalau yang B itu kan tadi ada ya, karena COVID kita jadi lebih sering melihat ke layar gitu ya. Yang tidak dijelaskan adalah bagian E, teman-teman. Kenapa, Kak? Karena root all of evil itu tidak menyiratkan bahwasanya dari kejahatan, terus juga karena COVID-19 yang kita lebih lama melihat layar, itu adalah root dari permasalahan yang kita bahas tadi dalam teks tersebut, di mana menunjukkan bahwa sulit untuk menetapkan hubungan sebab akibat yang pasti antara screen time dengan mental health itu sendiri, gitu ya teman-teman ya. Kenapa Kak kok jawabannya bukan yang B? Kenapa kok jawabannya bukan yang C? Nah ini teman-teman. Kalau yang A, B, C dengan I itu betul ada dijelaskan di dalam teks. Jadi bukan not part ya, tapi dia adalah part gitu ya teman-teman ya. Udah didukung ada kalimatnya, yang B juga sama, C sama, D juga sama gitu ya teman-teman. Karena ini yang not part atau kecuali, jadi yang tidak ada. Kita lanjut untuk nomor 14 teman-teman. 14 kita baca dulu soalnya. The best choice to describe what this whole text talks about. Ini clue-nya apa, Kak? Describe, yang menggambarkan. Whole text, keseluruhan teks, membicarakan tentang apa. Jadi ini lebih membicarakan kepada judul
atau lebih kesimpulan. Jadi kalau kita tahu kesimpulan yang katanya nyerempet-nyerempet atau berisi tentang kesimpulan atau bisa jadi judulnya itu apa gitu ya teman-teman ya. Ada yang jawabannya A, ada jawaban lain? Tadi itu cek pertanyaan sebelumnya atau pertanyaan yang ini ya Kak ya. Ada how daily screen affects humans well-being, ada how to create screen life balance, dan lain sebagainya. Kira-kira nomor 14, apa jawabannya? Good, yang jawab A. Congrats, jawabannya betul ya Kak ya. Iya, kalau kita lihat dan baca tadi, bahwasanya daily screen time itu punya apa namanya pengaruh tentang well-being kita gitu ya. Apalagi pada saat COVID-19 di mana all text fokus in peningkatan waktu layar, jadi improving screen time, dan penelitian yang menyelidikinya adalah tentang mental health dari efek tadi gitu ya teman-teman ya. Worst mental health outcomes, depression, anxiety, psychological well-being itu adalah tema sentral yang dibicarakan dalam teks tersebut, di mana daily screen sangat berefek kepada our well-being gitu ya teman-teman ya. Oke, good. Nah, ini penjelasan kenapa yang lain kurang tepat. Memang sempat membahas ini ya, teman-teman, cuma dia bukan sentral, inti atau topik atau judul atau kesimpulan yang paling tepat itu tidak termasuk. Jadi kurang tepat gitu ya, teman-teman. This one. Kita masuk ke soal nomor berapa nih, teman-teman? Soal 15 ya. Berarti kita punya sekitar 6 soal lagi, teman-teman. 6 soal lagi aman ya, kita masih punya waktu sekitar 15-20 menit nih, teman-teman. Yang ini soalnya agak berbeda. Kenapa, Kak? Karena di sini kita punya dua teks. We have two text here, text 1 and text 2, di mana kita bakal melihat teks 1 berisi tentang apa dan teks 2 berisi tentang apa. Dan biasanya kalau ada dua teks seperti ini, teman-teman, salah satu pertanyaannya akan menanyakan keterkaitan, perbandingan dari kedua teks tersebut gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah kakak bantu buatkan juga untuk yang bisa menjadi clue, teman-teman. Kita lihat untuk text 1, mental health treatment atau telehealth is here to stay and may increase in use post-COVID-19, berarti setelah pandemi ya, maksudnya teman-teman ya. Atau di sini yang dibahas adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Jadi di sini membicarakan tentang mental health treatment atau telehealth. Nah, yang kedua, teksnya adalah there are many different types of therapy, and while they may use varying techniques or approaches, therapy helps you learn how your own mind works. It allows you to navigate your feelings. Nah, berarti yang tadi tentang telehealth, yang ini tentang terapi. Gitu ya, teman-teman. Ini banyak kata terapi di sini membicarakan tentang terapi itu sendiri. Nah, continue participate in therapy would be able to, teman-teman, di sini bisa kita lihat berdasarkan teks kedua. Jadi teman-teman gak usah lihat teks pertama, fokus ke teks kedua aja. Orang-orang yang berpartisipasi dalam terapi itu biasanya bakal apa? Bakal bisa apa gitu ya teman-teman ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Kita lihat lagi coba yang diboltkan tadi ya teman-teman ya. Therapy helps you learn how your own mind works, allows you to navigate your feelings, build healthier habits, change your mindset, so that your life looks more like you want, katanya gitu teman-teman. Berarti kira-kira opsi yang mana yang paling tepat untuk nomor 15? Ya, betul. Good. Selamat yang jawabannya B. Betul, teman-teman. Sesuai teks banget ya. Gitu. Tadi dijelaskan di sana bahwasanya it allows you to navigate your feelings, build your habit. Di mana ringkasan yang paling tepat dari dua manfaat atau dua hal yang bisa didapatkan dari kita mengikuti terapi adalah hal tersebut. Kalau opsi A, C dengan I itu ada kata kunci yang benar. Kayak tadi ada navigate feelings, change mindset, build healthier habits, tapi kombinasi atau keseluruhan katanya tidak
mencerminkan pernyataan teks gitu ya teman-teman ya. Seperti ada productive, compassionate itu nggak dijelaskan di dalam teks. Jadi yang paling akurat dan tepat adalah opsi yang B gitu ya teman-teman ya. Oke, good. This one. Nah, teman-teman, banyak juga soal-soal yang akan kita temukan bentuknya panjang. Soalnya panjang, opsinya panjang. Teman-teman jangan kaget, ini perlu fokus aja. Jadi dibaca soalnya, kita temukan clue-nya, maksudnya apa, kita berusaha coba cocokkan gitu ya teman-teman ya. Ini 16. Which of the following best restate the statement? Di sini clue-nya apa, Kak? Clue-nya adalah best restate. Restate itu apa? State itu pernyataan, itu diulang. Jadi pernyataan ulang yang tepat sesuai teks tersebut. Maksudnya gimana, Kak? Kalau kita nemu soal gini. Nah, teman-teman, ini merupakan kata lain dari parafrase atau paraphrase, di mana ada kalimat asli dalam teks, kita diharuskan memparafrasekan atau menyatakan ulang kalimat tersebut yang maknanya sama, tapi kalimatnya tidak boleh sama, gitu teman-teman. Jadi, kalau mau jawab ini gimana, Kak? Jawabannya, cari kata atau opsi yang nggak ada kata yang sama di teks tersebut. Jadi, apa namanya, kalau yang kata clue atau intinya sama, berarti itu bukan paraphrase atau best restate ya teman-teman ya, itu cuma dituliskan ulang, tapi ini dinyatakan ulang, so yang different word katanya berbeda. Kita lihat untuk nomor 16 ya teman-teman ya. Ya, betul. Yang jawabannya A, good. Dimana jawaban atau restate yang paling best, yang paling tepat adalah yang A, counseling with mental health has provided much needed service for those who cannot leave their homes or choose not to risk virus exposure by venturing out. Ya, betul teman-teman. Dimana apa namanya, dia lebih menjelaskan secara singkat, tapi tetap artinya menyeluruh gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk penjelasannya, gimana dia mencakup keseluruhan elemen penting. Siapa yang membutuhkan, yang tidak mau keluar, terus risiko virusnya, result atau hasilnya, strukturnya, itu semua padat dan ada dalam opsi yang A gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk opsi B, C, D, dan E. Kenapa, Kak, kok kurang tepat? Nah, ini untuk penjelasannya. Penjelasannya sedikit karena kakak cuma istilahnya agar teman-teman bisa membedakan kenapa sih ke opsi yang ini kurang tepat gitu ya teman-teman ya. Continue, number 17. Nah, teman-teman, untuk number 17 di sini adalah text 2. Berdasarkan teks kedua. Jadi jangan lihat teks pertama, kita fokus teks kedua aja. The following statement about therapy are true. Tadi kan emang teks kedua tentang membicarakan tentang terapi ya teman-teman ya. Yang betul, kecuali ada kata except. Udah except, udah mah katanya di enter semua, besar-besar berarti jangan sampai salah. Yang betul kecuali berarti yang salah atau yang tidak ada dalam teks ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E teman-teman? Ya, jawabannya ada ya Kak Tajari, Kak Ashifa, Sheila. Jawabannya D, Kak Afina. Iya, betul teman-teman. Jawabannya D. Kenapa, Kak? Di sini opsinya menjelaskan bahwasanya doesn't truly work until one is on medication as well. Padahal kenyataannya itu work ya, truly work, bukan doesn't truly work. Dimana kurang tepat dijelaskan di teks bahwasanya intervensi perilaku dan emosional terapi itu bekerja sama baiknya, bahkan lebih baik daripada pengobatan medication. Jadi terapi itu lebih bekerja dan tidak ketergantungan obat gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka karena itu tolong dihapus ya Kak ya. Jadi apa namanya, yang tepat adalah truly work gitu ya teman-teman ya. Terapi sangat dibutuhkan dan sangat memberi pengaruh. Ini untuk opsi lain, A, kalau
can understand how their minds works itu betul, tapi bukan yang ditanyakan ya. Tadi ada kata exact gitu ya teman-teman ya. Terus ada yang B juga sama, C dan I juga sama. Kita masuk untuk soal nomor 18 teman-teman. Oke, sebentar. Oke, 18. Nah, teman-teman di sini question-nya adalah text 1. According to text 1, berarti kita sekarang pindah nih yang tadinya text 2, kita move ke text 1. Text yang pertama, teman-teman, yang tentang CBT tadi. Homework. Why is homework assigned often in CBT? Kenapa mengapa homework, kata pekerjaan rumah atau PR itu sering kita diasainkan, sering ditugaskan, ditemukan dalam kasus CBT katanya gitu ya teman-teman ya. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Tadi ada sudah kakak bantu boldkan untuk function of homework dalam teks CBT tadi ya teman-teman ya. Apakah yang A, B, C, D, atau E? 18. Lihat lagi. Ya, betul. Ya, betul dominan jawabannya aja, teman-teman ya. Betul jawabannya adalah yang A. Kenapa, Kak? Kita lihat kembali, teman-teman. Bahwasanya secara langsung, tadi ada ya, directly dinyatakan bahwasanya tujuan atau purpose dari homework, apa namanya, dalam CBT tadi itu frequently assigned in CBT in order to make the session more effective. Jadi, agar sesinya berjalan lebih efektif. Opsi B, C, D dengan I kurang tepat karena tidak didukung dalam teks dan bertentangan dengan teks yang disebutkan. Gitu ya, teman-teman ya. Pak Siti ya, tolong dihapus ya. Tuh, teman-teman. Nah, ini nggak ada penjelasannya karena emang tadi sudah dijelaskan ya di bagian bawah. Opsi B, C, D dengan I itu kurang mendukung dan bertentangan dengan teks. Kita masuk soal 19, teman-teman. Soal ke-19. Ini teksnya masih sama ya, masih tentang telehealth dan terapi tadi yang tentang dua teks tadi. Nah, ini yang kakak sebutkan ya teman-teman ya. Kalau ada dua teks biasanya ada pertanyaan yang akan mempertanyakan hubungan atau perbandingannya dari kedua teks tersebut. Contohnya di pertanyaan nomor 19 ini teman-teman. What is the relation between the two texts? Relasi, keterkaitan, hubungan antara kedua teks tersebut. Teks telehealth dengan terapi tadi, kira-kira kaitannya apa, teman-teman? Nah, ini teman-teman, gimana Kak? Ini kan soalnya agak kompleks ya. Jadi teman-teman perlu memahami dulu teks 1 tentang apa, teks 2 tentang apa. Dan dibaca satu persatu opsinya, teman-teman. Kira-kira yang keterkaitannya atau relasinya paling tepat itu yang merupakan jawaban. Kita lihat lagi. Opsi yang A, text 1 talks about advantages and disadvantages of therapy, which is discussed in text 2. Nah, ini bahwasanya ada manfaat dan efek buruk dari terapi yang didiskusikan dalam teks kedua. Terus ada B bilang, text 2 negates a claim made about the benefits of therapy elaborated in text 1. Jadi bahwasanya teks kedua itu mengklaim tentang benefits terapi yang dielaborasikan di teks pertama, katanya gitu ya. Terus yang C, both text talks about therapy, but text 1 focuses in online therapy, kalau yang text 2 tentang terapi in general, katanya gitu. Katanya tentang terapi dua-duanya nih, tapi yang satu online, yang satu benefit general, katanya gitu. Terus yang di both text explain how therapy works, but text 1 focus in online therapy, kalau yang text 2 katanya di terapi itu kenapa sih important, kenapa sih penting, katanya gitu ya. Terus yang ini adalah text 2 further explain why a form of therapy mentioned in text 1 will outperform other forms in terms of activity. Jadi lebih di outperform katanya di text 1 sama dari text 2 itu lebih further katanya gitu, lebih jauh untuk penjelasannya agar terms-nya itu lebih efektif katanya gitu ya. Kira-kira yang paling tepat nih teman-teman dari text 1 and text 2 tadi. Dominan jawabannya D. Kita lihat dulu untuk text 1, text 2-nya. Lihat kembali. Oke.
Coba. Iya, betul. Emang jawabannya tadi yang kakak bilang ya teman-teman ya. Perlu eliminasi jawaban secara cepat dan tepat. Yang dimaksudkan tepat itu makanya opsinya biasanya mirip-mirip, kok sama-sama, tapi jawabannya yang mana ya? Gitu. Jadi itu yang mengecoh ya teman-teman ya. Perlu difokuskan kembali, dibaca kembali, eh, jawaban dieliminasi kembali yang paling tepat yang mana. Nah, jawabannya yang jawab jawabannya C itu betul. Ada yang jawabannya C, 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 teman-teman. C, si. Mau bilang C jadi C. Jawabannya si. Ini yang dicoret tolong dihapus dulu ya, teman-teman ya. Keduanya memang membicarakan terapi ya, teman-teman ya. Tadi ada mental health terapi yang disebut telehealth, ada juga yang terapi yang tadi CBT tadi. Nah, berarti kan dua-duanya memang membicarakan terapi ya. Dia punya relasi talk about terapi. Tapi fokusnya yang berbeda, teman-teman. Kalau yang text one itu fokus di online terapi. Kenapa Kak kok online terapi? Karena di situ disebut telehealth. Kalau tele berarti jarak jauh gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang online CBT itu lebih ke benefit di terapi secara general, secara umum. Makanya jadi ada kayak building habitnya, ada yang improve apa tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi keduanya membahas tentang terapi. Ada mental health, ada types of therapy. Terus kalau yang fokus text one itu tentang telehealth dan CBT. Jadi apa namanya online CBT dengan tatap muka. Kalau yang B-nya itu lebih kepada general dari benefits-nya gitu ya teman-teman ya. Manfaat terapi secara umum. Tadi ada improving your mental dan lain sebagainya. Dan mengapa alasan terapi itu bekerja di neuroplastisitas sama tentang di keterampilan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat relasi atau keterkaitan atau hubungan keduanya ada di opsi C teman-teman. Oke, are you ready for the last question, teman-teman? Ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah udah selesai, katanya gitu ya. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 20, kita punya teks yang berbeda ya, teman-teman ya. This one, our last text. Ini teks 8, teks 8 di pertemuan kali ini tentang Japanese occupation. Nah, ini untuk yang penjelasannya, teman-teman ya. Kenapa tadi yang A, B, D dengan E itu kurang tepat. Nah, ini untuk ininya ya teman-temannya teksnya. During its occupation, the Japanese military authorities in Java, having interned Dutch administrative personnel, find it bla bla bla. Jadi membicarakan tentang apa itu namanya? Kolonialisme Jepang di Indonesia waktu itu ya, teman-teman ya, dan ada keterkaitannya dengan waktu pemerintahan penjajahan Belanda gitu, teman-teman. Iya, terima kasih Kak. Ya, Kakak usahakan untuk menjelaskannya agar teman-teman bisa memahami lebih mudah dan juga penayangan materinya pun kenapa kakak buat seperti ini agar teman-teman juga lebih mudah ya kakak bold, kakak ringkas dan diberi penjelasan sedikit-sedikit agar teman-teman bisa mempelajari kembali dan memahami kembali gitu ya teman-teman ya. Kak Tajari belum pertanyaannya Kak. Udah jawabannya aja ya, keren ya. Oke, the question is, it could reasonably be inferred from the passage that. Nah, teman-teman ada kata invert di sini. Bisa kita invert atau inference. Berarti kesimpulan bisa kita simpulkan, bisa kita ketahui. Reasonably yang paling sesuai atau yang reasonnya sesuai, yang alasannya sesuai atau yang tepat. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Iya, apakah yang A, B, C, D, E? Tadi Kak Tajiri Zizu udah jawab yang A, teman-teman. Apakah ada jawaban lain untuk nomor 20? Eh, jawabannya sayangnya bukan A, Kak. Jadi silahkan another answer maybe. Yang A kurang tepat. Japanese gained the support of Indonesian people gradually from the beginning of its occupation. Itu kurang tepat. Yang jawabannya B, congrats. The answer is right. Betul jawabannya B. Your answer is right, guys. Kita lihat dulu nih, teman-teman. Before the Japanese occupation of Indonesia, there were few to no Indonesians in many administrative position. Betul, bahwasannya tadi dijelaskan dalam teks, karena sebelum Jepang itu ada Belanda ya, teman-teman ya. Jadi, sebelum penjajahan Jepang, Indonesian-nya itu, atau orang Indonesia-nya itu,
apa namanya, malah nggak ada di bagian posisi administrasi. Tapi pas di Jepang itu lebih menggunakan banyak orang Indonesia. Di mana teks menyatakan otoritas Jepang menggunakan orang Indonesia itu di banyak posisi administrasi. Nggak waktu kayak Dutch ya. Dutch itu waktu Belanda mereka sangat apa ya, memperlihatkan ya beda kasta dan nggak mau berhubungan berkatan dengan orang pribuminya gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di Jepang itu malah berbeda, di mana mereka memberikan kesempatan, di mana orang-orang yang telah ditolak di bawah Belanda gitu ya. Which thus gave them opportunities that had been denied them in under the Dutch. Jadi kesempatan itu ditolak sebelum ke pendudukan Jepang. Pas di Jepang mereka diberi kesempatan posisi administrasi tersebut gitu ya teman-teman ya. Ini untuk penjelasan kenapa opsi lain kurang tepat. Eh, apa namanya yang A, di mana kurang tepat. Jadi mereka awalnya disebut sebagai pembebas, tapi kemudian bertahap menetapkan diri sebagai overlords. Terus yang C juga kurang tepat karena apa namanya, ada tuntutan perang Pasifik ya, di situ relatively stable juga kurang tepat. Terus yang D ini harusnya Soekarno itu. Ini kurang tepat. Terus juga yang I juga kurang tepat karena intention of liberating it itu kurang tepat, tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalam teks. Gitu teman-teman ya. Oke. Finish. Sebentar ini ini kan lagi teman-teman. Sudah selesai, ini slide terakhir. Sudah selesai ya 20 pertanyaan. Jamnya jam berapa sekarang? Ya, sudah lebih 4 menit ya. Ada sekitar waktu 5 menit lagi ya. Alhamdulillah teman-teman. Karena tadi kita telat sekitar 10 menit. Nah, teman-teman, alhamdulillah we have discussed together our material tonight. We have sharing some materials about literation in English, about UTBK preparation. 20 soal, teman-teman nanti silakan dipelajari kembali, diteliti kembali, dipahami kembali. Soal-soalnya tentang kesimpulan, sinonim, ide pokok, apa itu namanya, informasi benar atau salah, dan lain sebagainya. Mau lagi Kak? Iya, boleh kan nanti ya di next meeting ya teman-teman ya. Karena untuk satu meeting itu kita 1,5 jam, materinya sudah dipersiapkan juga, dan sudah ada bagiannya masing-masing oleh tutor masing-masing gitu ya teman-teman ya. Ya, sama-sama Kak Safira. Nah, teman-teman, apa namanya, Kakak mau apa namanya, bilang ke teman-teman, life is not easy. Hidup itu nggak mudah, teman-teman. Apalagi kita punya apa namanya, eh, shining apa itu namanya, shining passion, punya cita-cita yang bersinar, cita-cita yang nggak mudah, cita-cita yang tinggi. Harapan yang kita impikan itu meraihnya tidak mudah, butuh perjuangan yang ekstra, pengorbanan yang ekstra. Jadi kakak sampaikan, kakak sarankan jangan sampai menyesal di masa depan nanti. Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan terbuka lebar buat kalian, usahakan, perjuangkan habis-habisan teman-teman. Jangan sampai ada penyesalan di masa depan nanti. Aduh kak susah, aduh kak nggak bisa. Itu adalah kata-kata orang yang pesimis. Kita harus optimis. Karena apa namanya, kalau nggak kita usahakan siapa lagi? Kalau nggak kita yang dobrak, kita yang bongkar kemalasan dan kepesimisan itu, siapa lagi gitu ya teman-teman ya. eh Maaf Kak. Iya Kak, itu kan salah satu effortnya ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman menyesal, usahakan, perjuangkan mampu yang teman-teman bisa sampai titik darah penghabisan istilahnya gitu ya teman-temannya, sampai di masa depan nanti teman-teman memakai seragam alma mater kampus yang kalian inginkan, punya pakai seragam profesi yang kalian inginkan, dan bisa tengok ke belakang, oh iya dulu aku perjuangan ini betul-betul dan sekarang aku dapat. Kalau kalian pede, kalian merasa punya chemistry, oh kayaknya aku bisa, aku kayaknya dapat nih, itu bisa jadi salah satu apa ya teman-temannya, sentra apa namanya, tarikan alam, oh di masa depan tuh kita punya itu loh, di masa depan kita bisa jadi itu loh. Cuma yang membedakan bisa enggaknya, berhasil atau enggaknya adalah usaha kita sekarang gitu ya teman-teman ya.
Nah, kalau untuk jadwalnya nggak tahu ya Kak ya, nanti dijelaskan sama Kakak admin. Nah, terakhir ini Kakak punya salah satu kata-kata atau quotes yang bikin Kakak juga semangat. Ini kata-kata favoritnya Kakak. The best way to predict our future is to create it. Dari katanya dari quotes-nya Abraham, bahwasanya eh, jalan terbaik untuk memprediksikan atau mewujudkan impian kita itu mewujudkannya dari sekarang. Kalau nggak kita buat, nggak kita jalankan, nggak kita usahakan, nggak kita wujudkan, bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita gitu ya. Jadi tuh predict our future adalah create it gitu ya teman-teman ya. Iya. Tiap hari biasanya ganti materi sama ganti tutor ya Kak ya, karena kan ada literasi bahasa Indonesia, ada matematika dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ini akan Kakak share untuk materinya ya. Silahkan, ini sudah dikirim, ditunggu saja lagi loading teman-teman. Ya, karena waktunya juga udah habis dan sudah malam, barangkali teman-teman mau istirahat. Before I close this session, ada pertanyaan dulu teman-teman. Buat bentar. Buat yang bahasa Inggrisnya masih kurang banget cara jawab soal yang bahasa Inggris kayak tadi gimana Kak? Solusinya pertama tenang dulu Kak, relax. Karena kalau kitanya grogi atau enggak fokus nanti malah buyar. Kedua, sedikit sedikit demi sedikit biasakan berinteraksi dan memahami teks bahasa Inggris, mengerjakan. Jadi kalau udah terbiasa nanti jadi lebih bisa. Ketiga, perbanyak kosakata. Karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengerjakan soal, kosakata kita lebih meningkat dan pemahamannya pun tentang kata-kata bahasa Inggris akan semakin banyak gitu ya teman-teman ya. Iya, aman. Iya, sip. Kakak di kuliah di mana Kak kalau boleh tahu? Oh, aduh, sebentar ya. Kak. Kakak di PTS ya teman-teman ya. Karena emang kakak itu tadinya orientasinya emang mengajar. Dan emang awalnya juga agak nggak seperti sekarang, maksudnya kayak aduh pengen PTN nih gitu ya teman-teman ya, tapi sekarang juga kayak aduh coba kalau dulu di PTN kayaknya bakal lebih shining nih gitu ya teman-teman ya, tapi semua sudah punya ini masing-masing ya teman-teman, tapi kakak nggak menyesal dan kakak terus berusaha, walaupun kakak dari PTS tapi kakak bisa sama dengan yang dari PTN, tapi emang bakal lebih hard effortnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sekarang mau ke PTN, yang mau istilahnya UTBK, dipersiapkan semaksimal mungkin, dapatkan, raih dengan istilahnya agar nanti di depan itu kita bangga gembira kita sudah mengusahakan yang tepat ya sesuai impian kita gitu ya teman-teman ya. Amin ya Kak, didoain masuk UGM ya Kak ya. Sama-sama Kak. Ya, silahkan di-download. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kakak akan tutup untuk materi dan kelas malam ini ya teman-teman ya. UI tembus, amin. Amin. UGM, UI, ITB. Iya, Terima semangat kasih ya Kak. teman-teman ya. Amin, kakak doakan teman-teman semuanya bisa masuk Makasih Kak. lolos di PTN impian Makasih Kak. teman-teman. Oke teman-teman, Lulus karena PTN waktunya udah Kak. habis. Makasih banyak Kak. Iya, sama-sama Sehat teman-teman. You are selalu. welcome. You are very welcome. I'm very Makasih happy banyak to see you this Kak. day. Ya, semangat ya. Thank you. Ya, Terima kasih I will Kak. close Sampai our jumpa class today. di pemeriksaan. Semoga bisa lulus semua Ya, ya. terima kasih ya teman-teman ya. Thank you very much for today's great attention and attendance, teman-teman. I'm so sorry for all my making mistake karena pasti ada kesalahan kekurangan ya, teman-teman ya. Kita discuss bareng tonight. See you next meeting mungkin ya kalau ada kesempatan. Nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar bareng lagi. Thank you very much. I will close our class today. Good evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Guys. Makasih Kak, makasih banyak. Iya, Big thanks tuh you're Kak. welcome. You're welcome. See you tuh Kak. Okay, see you guys.